kita berkumpul bersama dalam satu tujuan, menggapai mimpi, membangun harapan. Dalam kegiatan sosial kita saling mendukung. Bersama kita bisa wujudkan cita-cita. Dalam organisasi kita satu keluarga. Kegiatan sehari-hari penuh makna dan arti. Bersama Imam Junaidi kita terus berbakti. Di setiap langkah kita tak pernah lelah, berbagi senyum, membantu sesama. Dalam organisasi kita belajar dan berkarya, membangun masa depan dengan penuh cinta. Bersama kita bisa wujudkan cita-cita. Dalam organisasi kita satu keluarga. Kegiatan sehari-hari penuh makna dan arti. Bersama Imam Junaidi kita terus berbakti. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Imam Junaidi channel. Yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Isomudinur. Kepada Al-Mukarram Gus Isomudinur kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak diperlihatkan melakukan apa ya? Pak? Pak? Oh, bapak-bapak masih nanti bujur sampai kiai salam orang berapa? Jawab Pak, jawab salam ibu wajib loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah bihuquqillahi ma taqat illa faradallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadratal ulama wal fudala, yang kami hormati para alim ulama, para asatidz, para kiai, para tuan guru, juga kepada sesepuh, juga kepada Sohib Ibadah Bapak Syarqawi, tidak lupa kepada Sohibul Hajjah, yaitu warga LPR, dan kepada seluruh hadirin wal hadirat. Semoga bertemunya kita di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah masih mentakdirkan kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini untuk hormat tasyakur li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah cinta, dengar namanya saja mereka akan gemetar hati. Kalau orang itu sudah dipenuhi rasa cinta, terkadang dengar ada acara maulid kok tak diundang, sakit hatinya.
Berarti kalau orang bukan maulid gak datang karena nonton sinetron, berarti betul-betul hatinya tidak ada cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah saya lihat ini penuh tempatnya. Bahkan kalau penilaian saya ini salah tempat, kurang luas masalahnya. Ternyata warga sama itu bolanya, tapi gak apa-apa, karena dimanapun tempatnya, selagi yang datang dipenuhi rasa cinta kepada Rasulullah, insya Allah nanti ketika mahalul qiyam Rasulullah pasti hadir di tengah-tengah kita. Dengan satu catatan, sebelum mahalul qiyam jajannya jangan diambil. Anak-anak, ya, sudah berjaya. Memang boleh rapat. Alhamdulillah. Menurut saya di pengajian maulid selama bulan ini yang memeras otak saya itu cuma hadis. Saya diundang ngaji di sebuah perkumpulan para pekerja LPR, Laskar Penjemput Rezeki. Karena saya ingat bahwasanya sebaik-baiknya rezeki adalah rezeki yang diperoleh oleh hasil kerja sendiri. Sebenarnya jenengan ini kalau saya lihat itu di sisi lain itu betul-betul orang-orang yang terpilih. Karena Rasulullah SAW itu sudah bekerja. Rasulullah ini sudah tidak bekerja karena sudah terlanjur repot ngurusi umat, tidak sempat kerja, sampai hartanya istrinya habis dibuat berjuang. Tapi awal mulanya sebagai manusia bekerja, bahkan dari masa kecilnya sudah kerja. Kerja apa? Mengembala kampungnya orang Arab, terus dibayar. Mana sama harus bangga mempunyai pekerjaan sekecil apapun itu harus bangga. Kenapa? Tidak ada nabi yang tidak bekerja. Iya, sama tidak. Nabi itu enak sih kerjanya dari aspek. Nabi Adam itu ibu itu Nabi Adam. Adam jadi tukang kayu. Tukang kayu itu di sini istilahnya apa? Bikin kusen, cincin bela itu apa namanya? Bisa coba dijelaskan ya? Apa itu? Madu bawa wiraru bisa. Iya bang. Berarti suatu perjalanan yang harus dilewati oleh para nabi, yaitu apa? Abdul rizki, mengambil rezeki dengan cara bekerja. Jadi Rasulullah usia 17 tahun itu sudah berdagang, bukan cuma ke satu negara, tapi melampaui 17 negara. Sampai bayangkan 17 tahun dia boleh aku kerja. Mana sama yang boleh mantu aja takon sugih. Si paling penting boleh mantu takon nih pekerjaan pola gagah beres ya sama dimantu sugih tapi ada pekerjaan. Karena sudah ada gelasnya di kamera
warisan apa? Iya betul. Iya itu begitu. Dan memang bekerja itu adalah salah satu perintah Allah. Makanya Allah ini menjadikan bumi beserta isinya itu untuk kita manusia mengambil rezeki dari situ. Ada yang jualan wortel betul? Wortel. Terbuat dari tepung apa Pak? Anji. 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 Anji apa? Dia berasal dari mana tepung tersebut? Sagu. Tepung terigu soko kan? Gandum cukule ini. Ibu bumi enak wong sing iso nyukul. Benar-benar. Memang sama Allah itu ditentukan untuk kita dan Allah memberi akal kepada kita agar itu bermanfaat. Ada yang dibuat roti, ada yang dibuat pentol, ada yang dibuat apapun. Makanya Allah itu gak senang sama pemalas, itu gak senang. Kalau kita dituntut cerdas, kreatif. Karena setiap nabi itu dilahirkan dengan keadaan yang kurang. Gak ada nabi yang lahir dengan keadaan kaya. Rasulullah lahir dengan keadaan yatim. Umur 6 tahun ditinggal ibunya. Kemudian dirawat oleh kakeknya. Setelah dua kakeknya meninggal dirawat pamannya. Orang hidup numpang ini gak enak. Gak enak. Nabi Ibrahim sama pamannya, bapaknya itu, bapak di situ bermakna paman gitu. Karena paman bisa jadi wali. Nah, sama kalau cerita Nabi Ibrahim jangan anggap Nabi Ibrahim lahir dari orang yang menyembah berhala salah. Dan menyembah berhala itu pamannya yang ngomong Nabi Ibrahim dari kecil juga yakin sama. Jangan bapaknya itu adalah pamannya. Kecil sudah disuruh jualan berhala. Dia dijual. Tapi Nabi Ibrahim jualannya lucu. Ayo siapa yang ingin masuk neraka, belilah berhala ini ya. Nabi Ibrahim. Makanya sama kecil-kecil juga harus belajar benar. Makanya orang dahulu zaman saya kecil itu bapak saya ketika saya pulang sekolah itu pasti jajak di sawah, entah di sawah saya itu nyakul atau main air atau nyari ikan. Yang penting jam ke sawah itu dilatih. Jangan-jangan selambaan atas nama kasih sayang kepada anak, kemudian anak sama tidak sama ajari sedikit pun bagaimana cara mencari rezeki, jangan turuti semua kebutuhannya. Udah gede repot misalnya. Jadi keluar dari pendidikan para nabi. Yang di belakang tolong ketawanya dikondisikan Bu. Yang di belakang rumah, bukan belakang sana, yang di dapur. Yang di dapur tolong ketawanya dikondisikan, bisik-bisik saja. Wassalamualaikum Muhammad. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan pengajian benar-benar. Nanti tak kasih pertanyaan dan tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah. Panitia nyiapkan hadiah enggak? Siapa bilotre? Belum waktunya bilotre. Bilotre siapa? Anggota. Jadi kita ini anggota itu apa yang orangnya banget? Buat saja anggota. Jadi bilotrenya dia itu. Betul-betul. Teknisnya dia.
Lah terus nek wong liya pun jowo ora oleh. Hah? Betul saja. Ora usah sisa wae. Ah. Jangan menyakiti hati mereka sama undang kok gini. Nah, makanya si repot itu loh. Banyak tidak ngasih pertanyaan, kamu di sini itu dia. Akhirnya orang lotre, jadi di lotre itu gak cuma seberapa jam. Ini ada ceritanya. Jadi saya kiai kok jam 11 selangkung. Ya terus sampai ini cuma baca aja mau ngaji. Lotre Gus. Betul. Ini pembahasan dulu. Jadi deh, jadi mari acara ngaji sekalian. Jadi nos. Oh, jam siji lah apa? Oke, siap. Lalu maksudnya ini sih jelas. Jadi pertanyaanku nggak berhubungan dengan ini dan bebas. Mau dia salah masalah. Sebenarnya saya tidak buat. Abang-abang. Aku kasih saya. Gue salah mau belum ngaji ini sedikit kok deh. Tenang ya. Rezeki apa? Rezeki buat saya ngaji deh. Mang lanjut ke kaji Nabi umur 17 tahun SD. Dan tidak ada Nabi yang tidak benar. Ya benar. Sayyid Abdullah Abahnya Rasulullah itu meninggal ketika beliau melakukan perjalanan bekerja jualan, pulang akhirnya meninggal karena sakit. Jadi sampai kerja bakulan pentol dilalah ya sama yang jadi pentol di tengah jalan bergolue ya kok keselak mati pentol. Karena zaman berangkatnya ini niatnya bekerja untuk mencarikan nafkah, membiayai anak ngaji, membiayai anak sekolah, mencukupi kebutuhan istri karena semua itu perintah Allah. Sampai ini belum mati syahid. Gimana? Cuma mati syahid. Makanya dicontohkan Sayyid Abdullah itu meninggal ketika mencari nafkah. Sama dia jadi nabi itu enak. Kadang ada orang ini enak Gus. Saya seandainya boleh milih, saya milih hidup di zaman Rasulullah. Tak jawab. Ya nek pas takdir itu jadi sahabatnya si manut. Jadi boleh Abu Jahal. Malah modal. Ya tetap enak sekarang kita dijadikan umat Rasulullah. Betul ya? Rasulullah Muhammad. Betul. Nah, itu ibu. Buat cerita sedikit. Nek cerita mulung ibu deh mulai lahir sampai nganu sampai derajatnya. Tanggal berapa Rasulullah lahir? Hari apa? Habis subuh apa sebelum subuh? Siapa yang menyusui Rasulullah? Halimatu Sa'diyah. Dia pertama kali siapa yang menyusui Rasulullah? Juwaibah al-Aslamiyah. Dia tahu sinten gambarnya Rasulullah. Sayyidah Khadijah. Dia tahu sinten namanya cucunya Rasulullah. Ya Sayyid Hasan kalau Sayyid Husain. Saya sama mati siapa tuh bu? Apa ini? Jadi makin ini dulu ngaji. Ngaji. Yang mana sama itu harus bersyukur karena sama betul-betul ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad, yaitu orang yang mau bekerja, apalagi seorang pedagang. Ini rata-rata pedagang atau apa? Pedagang yes, haji niati ibadah dari Rasulullah Sarmaullah, niati ibadah. Bagaimana cara nanti ibadah?
kalau sampean bekerja niatnya uangnya kalau dapat uang nanti tak buat nyawer ya sudah ibadah. Nanti kalau dapat rezeki mau tak buat kompor-kompor gak jadi ibadah. Iya kan? Nanti kalau dapat uang mau tak buat karaoke gak jadi ibadah. Itu ada jodoh tak kayak yang mau ibu jadi tonggo. Oh iya ada. Nah, karena tadi memang betul yang dikatakan Pak pasal kawi innamal a'malu bin. Makanya sama bekerja juga harus tahu ilmunya biar gak malah maksiat. Jadi saya Abdullah Al-Adha di dalam kitab Nasoihul Dunia beliau mengatakan wa min syarri anwa'il ma'asi, sebagian besar dari macam-macamnya maksiat itu al-jahlu, kebodohan. Jadi baiknya orang bodoh itu dari maksiat salah-salah. Apalagi sudah bodoh nggak mau ngaji, udah tahu bodoh nggak mau belajar. Akhirnya sama maksiat karena apa? Lebih buruk-buruknya macam-macamnya dosa yaitu kebodohan. Terkadang ada orang di jalan yang benar karena dia tidak merasa di jalan yang benar, akhirnya dia menyikapi dengan cara yang salah. Jadi kebenaran dengan perasaan yang salah tadi menjadi maksiat. Kok bisa seperti itu? Ya karena bodoh. Contoh, kita ditakdirkan hari ini bisa kerja, itu sudah nikmat. Tapi ternyata rotinya cuma laku separuh. Dia akhirnya kufur nih. Allah gak berpihak sama ulun, ngono malah. Ini pasti ada yang salah, ada yang nyangkat nih. Malah nyarahin kacanya. Ini gara-gara apa saingannya ya, ngono mana? Loh, sama ditakdirkan bisa bekerja itu loh sudah nikmat luar biasa. Luar biasa, betul. Bahkan di kitab Ihya Ulumuddin itu diterangkan fa inna rabbal arbab wa musabbabul asbab ja'alal akhirah darut thawab wal iqam wa dunya darut tahammuli wal ibtirah. Sesungguhnya Allah yang maha suci, yang maha agung, yang menjadi sebabnya berbagai macam menjadikan akhirat itu tempat apa namanya, tempat pahala dan tempat hukuman, tempat beradi. Jadi di akhirat itu gak bisa kerja, cuma diadili aja kita. Kamu ketika jualan kemarin duhur sholat apa gak sholat, oh itu apa deh, ternyata gak sholat, enak ini. Kayak aku liwat bolongku nak sholat itu wajah itu ketok, cuman aku menengah gue tak tunak itu dia boleh tak anu, tak ini jari nyindir ya, bulat dia tau iya ya apa kerja sholat, ini aja bodoh lucu ini pakai jenis bodoh kalau sabunan gak celana. Coba sing wajib ini celana ini apa sabunnya? Nah, jadi celana ini mahdoh ya, celana ini mahdoh. Nah, berarti sabuk dari rumah mahdoh ya tak? Nah, ada orang kerja tapi orang sholat ya tak? Berarti bodoh kalau sabukan tapi gak celana. Lucu mana? Apa gak kontalkan dulu no? Gak bahaya tak? Dia gak dicocok kalau petek no. Gimana? Loh, hati-hati. Kenapa mereka dengan damainya melakukan seperti itu? Ya karena bodoh tadi. Yang harusnya dia itu dapat pahala besar, ternyata gak jadi. Karena dia tidak tahu bedanya mana celah, namanya ikat di. Ternyata dia ikat tidak gak pakai celah. Lucu betul. Bahasa ini itu gampang paham bapak-bapak. Ibu langsung paham. Bapak-bapak kurang paham ini loh Pak, jadi wong ini enak wong ini kok tangan rak labiran
Sing wajib iki kok kae opo klambi? Sing nutupi aurat iki apa? Klambi lho. Ya kali iki kok cara klambi ada padha. Ini orang jaga tapi nggak mau sholat. Walaupun sama setiap Jumat habis 20 terakhir. Ya kok itu sholat toh? Betul. Apa hubungannya? Apa harus gagal pahala? Gak gagal. Pahala sedekahnya tetap. Tapi coba bayangkan kotak 5 kotak tersebut pahalanya ditimbang dengan dosa sampean yang meninggalkan sholat imbang betul. Ya itu loh maksudnya. Ya ini makanya yang dimaksud kami syari'an ma'il ma'asi al-jahil. Jadi maksiat terbesar manusia itu adalah kebodohan. Lebih besar lagi dosanya sudah bodoh gak mau ngaji. Lebih besar lagi sudah bodoh gak mau ngaji tingkatkannya ya. Lebih besar lah. Loh. Nanti di akhirat itu dihisab, tidak ada ikhtiar lagi. Waktunya dari ta'amuli wal ibtirah. Sedangkan dunia itu tempatnya ujian dan ketidakpastian. Karena belum ada yang pasti di dunia ini. Berhusnul khotimah, husnul khotimah. Contoh sama berangkat jualan bisa memastikan kalau dagangan sama habis. Betul saja ya? Ini nanti tidak pasti. Dan tempat ujiannya tantangannya zaman keliling menawarkan dagang. Ini ujian. Coba tanya Pak Sarkom, ketika nyalon kemarin itu, yakin apa tidak kalau jadi? Ngomongnya yakin karena apa? Berusaha khususnya kepada Allah, tapi akhirnya kita kecil. Karena belum pas. Nah, indah cobaan berusaha bagaimana Allah menjadikan kita ini. Loh, ini memang hidup di dunia, makanya hidup di dunia ojo nyamannya apa pura. Ya tau, hari kerja mulai temu tua 15.000. Ya? Dia betul. Buku rokok sampurna 35. Terus begitu ya emang mancing, lah terus bujurnya omah apa? Itu yang bersih mancing ada ya? Oh lalu belum bayar SPP naik barang moncal mancing ini kak kok ini mancing iwak kakek kote mancing emosi dia benar? Yes kakek kote mancing itu tingginya Allah mudah. Makanya takdir Allah soal hal ini itu ada 3. Yes, ini kawan ya. Kalau satu orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga melupakan akhirat, maka dia termasuk orang yang celaka. Contohnya apa? Yaitu tadi berdiri ini boleh duit toh, boleh poso raposo, boleh sholat raso, nah, boleh zakat gak zakat, dia betul semakhluk ditinggal, kan, dia betul. Boleh sumbangan, berdina ngoni wong, sodako hari Jumat, morot wong di kali gak tahu dikirim duit. Enak ya dia. Wong itu kok, Sindi, tak sangonan itu. Menghidupi orang tua itu wajib. Menghidupi mertua itu wajib. Jadi sebelum sampai lari kemana-mana yang wajib dulu. Semahdoh disini. Ada sebuah rumah. Lu pada kalau sabar gak celonoan membuka gila tuh. Ini berani ya. Berani dulu. Is, apa sih? Berani gitu pokoknya dia. Makanya orang yang hidupnya masih hidup dunia tak ada kira-kira itu gak usah ngomongnya dihisap terus jelas silokong ngomongnya terus gak usah diloknya kamu ini banyak dosanya gak usah diomong terus jelas kemana-mana dari hisap diomong gimana? Dan sama senang kepada sesama anggota, sesama saudara
Dia baca kakak bisa Allah melalui rezeki sampai sama tinggal 10 menit dari sholat gak bakal bilang rezeki kalau masuk dari tahun berumur ustalah mbak saya perlu banget ustalah kita rono isu sama nanggona aku saulan pisah kasih hitam kakak ulang rezekimu ayo saya bisa sebulan betul berisuk dalam 20 dino sesuk lawan sedino dia ngaji hitam nang aku larang super rezeki karena rezeki jatah sama Gusti Allah tapi caranya dijemput bener itu aku jadi namanya kumpulan sampai itu laskar penjemput betul kalau Gusti Allah harus disiap nah cuma itu dia syarat ya sih oke ya nggak sih bubur ya orang-orang ini lah umpama aku artinya laskar pencari rezeki lo tahu gak tenanan apa boleh nanti sampai nah ketika menggunakan bahasa menjemput jadi saya yakin pokoknya saya keluar Allah sudah kasih jatah berapanya urusan Allah yang penting saya jemput ada yang jemputnya pakai gerobak pentol ada yang jemputnya itu pakai botol bensin gitu ada jualan pempek aja sampai salah huruf sidik bahaya. Makanya nek nyampe kita disebutkan urusan dunia saja sampai lali akhirat celaka. Nomor 2 orang yang terlalu fokus pada akhirat hingga melupakan urusan dunia maka dia termasuk orang yang beruntung. Kok kemudian zaman ditakdirkan wis diterima penake mikir akhirat tok ibadah tok berarti sama memang orang pilih pilihan yang limited edition gimana? Limited edition jadi bingung gue sama ngasih ustad-ustadnya rapati kerja rokok enak terus begitu, udah tidak disenok makanya ngaji gitu ngaji kok ngaji ya Allah kalau rezeki kok rapot karena kalau bukan rezeki sama kejar 24 jam ya rezeki ya tangga sakmono ya benar zaman warung-warung sebuka 24 jam Nggih, karo wong sing bakulan ning pasar isu sampai sore. Nyatane sepeda motor ya padha. Nggih to? Ya padha duwe omahe. Nggih bener. Anake ya padha-padha sekolahe. Nggih bener. Apa bedane? Lah, apa nek iki timbangane kula kunjuran mancing wae buka toko sampai isu kok ngaku akeh turu. Lah, niate maneh sing bener. Dibeli niat. Ya masalah. Sama gak terus Allah kira pokok niat itu beruntung nek wong kuwi ora kerja piye tapi dia nerima dan dia memang sanggup dan kesanggupan itu adalah fadl dari Allah. Yang ketiga paling seimbang lah itu orang yang paling seimbang karena Rasulullah itu sering tawasul itu yang normal yang tengah bagaimana yang paling seimbang adalah orang yang nomor 3 yaitu orang yang menggunakan urusan dunianya untuk bekal akhirat. Contoh sama jualan sedikit rezeki dikumpulkan akhirnya setiap Jumat sedekah keliling bagi orang yang mau menghendaki. Ya itu benar nih kok kamu benar ya itu bakaran bantu tapi sama gak punya narik dalam sama itu diurunan bisik walaupun kecil kamu sama gaya sama ngajak kebaikan tapi sama belum baik itu cilokok sama dengan akhirat ini dihadapkan Allah dengan keadaan hilang bisa terjun gitu bentuk belanja sumbangan tapi dia belum nyumbang tapi jangan tanya dong tapi ada gitu gimana bisa kita 5.000 masalah gak bisa gak bisa
aku umur betul bang dosa. Jadi kalau aku umur kemana lagi bro? Dosa memang tugasnya. Ngoten lho. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam semangat ketika melihat hadis. Iblis alama yang fauda, bersemangatlah engkau atas melakukan perkara yang bermanfaat untuk dia kerja itu manfaat betul. Semangat makanya tapi gampang jadi gue dikit dari gampang dia nanti dikubur di kapal ayam gimana mulai gak oleh mah gak ada gak pernah menunggu orang kalau kerja gak laris besok libur kenapa mas punya duit ntar punya habis kerja lagi itu wonten akhirnya apa? Ya penghasilannya manfaat hanya untuk dirinya sendiri, tidak mungkin untuk berbagi. Padahal kayak Nabi itu terima apa? Rasulullah itu gak pernah menyimpan uang di rumahnya. Pernah suatu saat Rasulullah itu sholat, ngimami sahabat-sahabat. Setelah mengimami langsung pergi pulang Rasulullah. Biasanya zikir, gak zikir. Ayo ngomong dari sih pikir mari sholat dari contohnya dari kanjeng Nabi rene ngaji. Nah kayak kita hadis Tirmidzi ya. Boleh kita Imam Nasai ada pulang. Setelah kembali ditanya pada sahabat Rasulullah, tumben dengan langsung pulang balik lagi ada apa? Habis sholat saya ingin di bawah tikar saya masih ada 2 dirham yang belum aku sedekahkan, maka saya buru-buru pulang untuk mensedekahkannya. Habis itu lanjut kehidupan lagi. Yo, itu Rasul. Kalau sampean jangan sampai sedekah, gue keringetan, ini hasilku dewe, aku kerja dewe, terus Allah sama taruh mana? Yang mentakdirkan sampai bisa kerja, yang mentakdirkan sampai mendapat rezeki. Makanya kufur itu wow sakit ya, saya syukur lah. Akhirnya terilah sama syukur berarti. Ya benar. Wah duitnya kerjanya ada kalungnya. Ya toh, kayak urusan kerja bulan itu dia juga kerja. Saya itu awal menikah itu ya akal-akal kerja juga. Saya jualan es di perumahan Bumi Sepaja di depan Indomaret, nyewa per bulan 500.000. Persiapan saya dagang habis 9 juta, gerobaknya harganya 6 juta stainless. Dan malamnya saya itu ngaji di rumah itu. Ihya Ulumuddin menerangkan bab ikramul dhaif. Bab ikramul dhaif itu Rasulullah kalau mengajarkan kau harus menghormati tamumu dengan segenap kemampuanmu. Apa yang ada pada dirimu sampai Rasulullah hutang gandum untuk hormat kamu hutang. Nah akhirnya alhamdulillah ketika saya jualan bu, yang datang bukan pembeli, tamu. Karena saya jualan es di tempat jualan bukan di rumah, punyanya ya es buah. Tak suguhkan. Pertama 2 mobil kamu, besok nambah 3 mobil. Alhamdulillah 5 hari gunung tinggal. Ini kan memang betul apa yang dikatakan di Ihya Ulumuddin. Hidup takwa itu penuh dengan cobaan. Memang dunia ini tempat percobaan. Yakin tidak dengan rahmatnya Allah? Akhirnya teman saya namanya Gus Arif Rahman itu, bukannya Bayi Kambali Bontang itu. Gus, saya ngaji aja, nggak usah kerja. Tak kasih modal lagi 5 juta, tak carikan karyawan. Alhamdulillah dapat kalian
perempuan, orang pemuda. Alhamdulillah laris dagangannya, habis buahnya, habis pula duitnya. Bogor. Terus akhirnya bagaimana? Pantang menyerah lu, cari karyawan yang laki-laki. Alhamdulillah duitnya utuh, barangnya habis, orangnya hilang. Habis maghrib didatangi oleh istrinya, kenapa suaminya nggak pulang, lah repot ini. Tapi mindset pada waktu itu kenceng-kencengnya di dalam hati berpikir, orang bekerja itu nyari untung. Kalau saya nggak untung dunia, harus untung akhirat. Akhirnya apa? Teman saya namanya Gus Anas itu ngomong, Mas Sob, gerobaknya dijual aja 3 juta, 4 juta kan lumayan, masih bisa buat pegangan. Tak jawab, lumayan gasku memang gak bangkrut. Tetap bangkrut 14 juta, tinggal 4 juta bangkrut udah. Dan saya gak mau jadi orang bangkrut. Akhirnya Pak Nasib khususnya kalau Gusti Allah, kalau memang gak jadi keberuntungan dunia, saya jadikan keberuntungan akhirat. Akhirnya gerobak dan masih bagus umur seminggu, tak sedekahkan kepada Mbah Muji. Tak kayaknya mulai Pak dari wong kaget tak apa-apa. Orang juga saya jualan itu mukna. Kalau di sini kan mukna, kalau mukna potong kan gak laku deh. Saya itu pesennya itu mukna yang potongan itu. Walaupun istri saya sendiri tak suruh pakai yang mukna pocong. Kenapa? Lebih jelas sahnya. Karena orang sholat punya tangan perempuan Allahu Akbar, kelihatan sedikit mulutnya di sini, bakal sholatnya. Gak muka potongan, kalau gak hati-hati sholatnya rawan batal. Rawan batal. Akhirnya saya punya sama Bunyai, sudah tak bayar cash Pak ya, yang dikirim muka pocong, gak laku. Akhirnya apa? Namanya gak laku tak kembalikan, gak enak sama Bunyai. Masa Bunyai mau diprotes? Gimana sih Bunyai? Sama salah-salah kirim lah, semua tetap saya. Akhirnya kan di masjid banyak orang tua-tua itu, orang bahari. Akhirnya mukna itu ada 50 potong, tak bagi-bagikan ke masjid. Ya Allah Bu, percayalah dia. Sudah 2 bulan si Bapak itu ketemu saya loh, masih makasih ya Mas Dek, makasih. 2 bulan ketemu masih terima kasih. Tapi kenyataannya apa sampai sekarang saya hidup? Makanya kuncinya sama gitu, berdagang jangan sampai gak untung dulu, kudu untung akhir. Gak usah malas, jangan apa bosan mencoba. Bagaimana caranya biar kita kuat? Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Persis seperti apa yang dikatakan Pak Sarko. Walaupun kita kerja, kita harus berdoa. Tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa apa. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan kurang laris-laris kayak apa ini solusinya, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Habis sholat asar baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Berapa lama? 41 hari. Tapi saya jarang sholat, ya boleh ulang ya. Karepmu bola takjis dan jangan bermalas-malasan. Berarti 2 konstruksi ini, si barat kaki kanan dan kaki kiri. Ketika engkau bekerja itu kaki kirinya, ketika engkau minta pertolongan Allah itu kaki kanan. Makanya biar jalannya tidak pincang, kerja jalan berdoa aja. Terus gak usah ngangel, berangkat sendiri males. Setiap malam Jumat atau apa itu di kegiatan Yasin itu ikut terus, karena barokahnya surat Yasin salah satunya adalah apa? Miftahul rizki, menjadi kunci terbukanya rizki. Bisa mandelok ning tafsir surat Yasin. Nek tahu ngaji tafsir, nek gak tahu ora usah ngeyel, nggih ngono ae. Bukan gak ngerti ngeyel,
harus kemeruh status. Pengajinya ya lah. Maka Rasulullah itu menyemangati bagi orang-orang yang bekerja. Seperti hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Nah, kasabar rajulu kasban atyabu min amali yadi. Tidak ada pekerjaan seorang laki-laki yang lebih baik daripada yang diamalkan dengan tangan. Ya, maksudnya usaha sendiri sama barokah. Buat makanya itu sangat istimewa. Boleh gak tahu sinau semua mabuk ini? Catatan tangan dari kita Pak. Sama kalau bosan yang Google gak ketemu ya. Yo kita gaya dia. Oh kita ini pun 5 jilid ya dong, mau tahu? Yes. Wama anfaqa rajulu ala nafsi wa ahlihi wa waladihi wa qadrihi. Nah ini usah kayak ngaji. Iki tok wis cukup membuat sampean ini bersemangat. Nek pancen hatine waras. Dan apapun harta yang kau dapat dan didapatkan seorang laki-laki atau siapapun dan diinfakkan, maksudnya dibelanjakan atas dirinya sendiri atau atas keluarganya, untuk keluarganya, anak, istri, cucu, nenek, mertua, orang tua, ibu ahli, wawaladi dan untuk anaknya, wakhodimi dan untuk karyawannya. Gaji ini ya, gaji fahuwa sodaqatun masya Allah. Semua itu dinilai sedekah. Sama dapat kerja, dapat uang 500.000, sama pulang beli bakso, sama makan sendiri toh? Karena rasa syukur kepada Allah, sudah sama makan sendiri, masih dapat nilai sedekah. Sampai rumah sama berikan ke istri sampean, diberikan beras buat bayar sekolah, bayar listrik, buat ngirim anaknya, bapaknya, juga nilai sedekah. Kemudian sama istri sama diberikan kepada anaknya, nilai sedekah. Dan untungnya yang sama dihitung setiap hari, bayar karyawan setiap bulan, itu sama juga dapat nilai sedekah. Makanya semakin banyak orang punya karyawan, berarti dia semakin banyak sedekahnya. Dia apa betul? Dia apa betul? Alhamdulillah. Oh, malah mikir karena karyawan saya sedikit aja, nanti gak ngumpul-ngumpul duitnya, gak sugih-sugih. Oh, orang itu biasanya matinya melek. Apa keselak? Jadi kita disini sokeh loh, kasih sokeh. Makanya sama sendiri menikmati rahmat dari Allah, jangan pedih, jangan pelit. Terkadang ada orang itu sama dirinya aja pelit, apalagi sama orang lain. Istrinya ngajak beli bakso, papa, sama habis dodol sawit kan? Iya. Ayo kita beli bakso, gak usah. Nanti kita kaya kalau cuma jajan terus, kita makan nasi kemarin itu aja. Enak ini. Oh no, enak kenapa ini? Ya Allah, nemen uripku, dapat duit jajanan, kayak EDW Pak, mesti. Makanya saya bisa beli rumah bagus kok belinya rumah jelek, ini berarti wong ra syukur. Mau? Saya bisa membelikan kalung istri emas, malah dibuka nih kalung pasar malam. Bapak kita hasil kuningnya disini teh kuning. Loh, itu berarti sama nggak bersyukur. Ya bener. Mana saran pulau, nek sama di RSI Jepar, nek dulu bisa nanggung, nanti dulu umrah, udah. Ya bener. Rezeki ku koma sing apik. Tapi aja dikanjini ae. Diterima dak. Omae apik balene cowili alah, mati ra konangan wong dhewe wis. Iya betul. Bisa beli mobil, ngapain kok aku ngasih sini cukup. Yang gak boleh apa? Sudah
kurang syukur ya. Paham? Makanya bumi sampai jalur apa-apa diukur, dulu ATM Pak Ibul, dopeti, kira-kira cukup ora, gak cukup coba, maksudnya sih ora, tapi mau cukup gak diuruti senenono, sama cukup ini atau Pak, mau cukup dalam umur ora, ini jadi over dicuri dalam Gusti Allah, boleh. Konsepnya seperti itu. Kalau sama bisa hidup seperti itu, merdeka. Makanya yang membenjara kita sendiri adalah diri kita. Tidak percaya sama tanpa gak masuk. Oh buka status kita disuruh. Ya itu sikap. Untuk bahasa kok keren tenang kaki status Pak. Yang membenjara diri adalah dirimu sendiri. Saya nyal-nyal untuk diri awak itu. Padahal sampai dikasih pekerjaan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bekerja sama bayar karyawan gitu. Padahal kita biasanya mikirnya itu kan hak mereka kan. Padahal ketika kita membayar mereka itu nilainya sedekah untuk diri kita. Makanya harus ditunda sebelum keringat mereka kering dan bisa ngoni. Coba nek gaji karyawan kayak bisa ngoni kiai dulu. Kan gak ada ditarik pengajian kemudian kiainya dibisaroi besok kiai ya sekarang belum ada betul-betul dong pasti betul langsung bersuara berarti si guru gak dari jadi ada bedit-bedit ya dan nabi-nabi itu kabeh kecil rumah kok akan masuk dalam pertanyaan. Pekerjaan nabi-nabi. Nabi Adam pekerjaan apa? Tani. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga tani. Makanya petani di pinggir laut pertama adalah Nabi Ibrahim yang menemukan konsep garam. Pertama adalah Nabi Ibrahim penemu garam. Wah di sana. Mari garam itu nggak usah disuruh ini mati. Gitu. Tinggalannya Nabi Ibrahim. Pertama. Ya jadi pengembaraan kabeh, coba. Nabi Muhammad, terus Nabi Ismail, terus itu masih ceritanya terus pokoknya beda iomai uang sekitarnya mau medok terus minggu ini ngasih bokongnya ada jalur liar karena setan ngakuni bokong Pak. Jangan dulu bapak-bapak yang masih bujuri masak lewat gila tepok bro mesti. Oke, pasar ke kali itu bro. Allah. Gimana? Nabi Musa itu barang kambing. Kalau seorang ini pekerjaan sekecil apapun itu terhormat, yang tidak terhormat yang tidak bekerja. Paham ya? Yo, saya berdagang. Terus apa nih? Nabi Soleh, tukang soleh boleh. Nabi yang belum tukang kayu. Nabi Nuh, Nabi Zakaria. Bahkan ada orang soleh yang dimaksudkan di dalam Al-Quran tapi bukan nabi, pekerjaannya juga tukang kayu. Siapa tuh? Ayo nek sama bisa nemokne ayat ning Al-Quran sing enek tulisannya Saridin tak omahi 5 juta kontak. Ayo dari jawab Saridin. Siapa tak Ibrahim? Bapaknya Maryam, bukan yang itu.
Maryam ini besok apa? Imran. Maryam ini anak Maryam gak ada anak Maryam namanya Isa. Ya betul. Makanya lahir Nabi Isa ini menandakan kekuasaan Allah, bahwa saya segala sesuatu sudah dicatat dan Allah Maha Kuasa. Kalau syariatnya orang yang punya anak harus apa aja berjauh harus berkeluar pria dulu loh. Ya betul. Tapi ternyata apa? Semua itu hanya sekedar kehendak Allah, bukan karena kamu berkeluar pria. Makanya kadang ada orang yang belum dikasih keturunan jangan sedih, dan Allah menghendaki itu. Tapi ada apa? Nyatanya ada Siti Maryam yang gak punya suami ditakdirkan punya anak. Iku Maryam ki anak itu kakak kayu namanya Pak Imran begitu guru SMA 2 begitu. Ya betul. Betul. Jadi Maryam itu pokoknya ceritanya itu oleh Oma itu. Makanya Nabi Isa ini dia makanya sampai difitnah-fitnah katanya sih. Coba deh kalau anak sini kan. Dia bahasa masuk. Coba deh kalau anak sini. Berbawaannya ayu makanya difit. Cuma Allah karena hidup di dunia tadi apa? Tempatnya ujian dan tempat berusaha. Artinya mazra'atul akhirah. Makanya kita harus pandai-pandai menentukan usaha jangan sampai kita jadi manusia kadang berusaha. Karena apa? Kesulitan yang kita hadapi mencari rezeki kok zaman itu ikhlas, seperti tadi yang dikatakan Mas Artowi, kuncinya ikhlas itu menjadi pelebur dosa sampai. Ya, sama nek dodolan kok sajane sepi, gak usah sakit hati. Ya, sing